Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan ya di kesempatan kali ini kalian masih berbahagia. Jadi aku di malam ini ya, aku ambil tema tak kuat menahan lagi orang ini pengen cepet-cepet ketemu kamu ya. Jadi energi malam ini tuh ada seseorang yang sudah menggebu-gebu ya, sudah bergejolak meluap-luap. Dia tidak kuat menahan lagi karena pengen cepet-cepet ketemu sama kamu. Jadi di sini kita akan baca secara general aja ya, mulai dari ya siapa dia yang pengen ketemu kamu ya, terus apa tujuan dia dan apa yang pengen dia lakukan. Jadi ya biarkan aja ya. Hasil readingan ini mengalir berdasarkan energi semesta. Barangkali ada pesan yang memang harus disampaikan buat kamu. Dan sekali lagi ya, karena ini sifatnya energi general, jadi teman-teman hasil readingan ini jangan ditelan bulat-bulat loh ya. Jadi ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi kayak gitu. Gimana nih kalian udah ada rencana nggak liburan tahun baru, atau mungkin saat ini kalian sudah berada di tempat yang memang sudah kalian rencanakan? Mudah-mudahan ya liburan kalian happy. Oke, jadi langsung aja kita akan cari tahu siapakah dia seseorang yang pengen cepet-cepet ketemu kamu. Wow, ya di sini ada kartu The Sun ya. Dia adalah seseorang yang sepertinya sangat merindukan kamu ya. Dan aku tuh melihat ya bahwa sebenarnya orang ini tuh sudah cukup lama ya pengen ketemu kamu, tapi hanya saja waktunya nggak tepat karena harus berbenturan dengan urusan-urusannya yang berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan urusan keluarganya, atau mungkin dia masih punya tanggungan gitu, sehingga hal itu tuh sangat menjadi penghalang gitu ya. Kenapa ya sampai detik ini tuh dia masih belum datang menemui kamu. Tetapi di akhir tahun ini ataupun tahun depan ya, dia sudah mulai membulatkan tekad dia untuk datang ketemu kamu. Kenapa? Ya karena dia sudah tidak kuat lagi menahan gejolak rasa rindu yang sudah cukup lama dia tahan ya. Terus saya melihat ya bahwa banyak sekali yang sebenarnya ingin dia lakukan ya saat bertemu kamu. Kayaknya ya di sini kan menggambarkan tentang seseorang yang seolah itu ingin peluk kamu ya. Dia pengen peluk kamu, peluk hangat kamu ya. Ada banyak sekali kisah yang ingin dia ceritakan kepada dirimu. Dan di antara mereka juga ingin sekali ya ngajak kamu ke suatu tempat yang memang sudah kalian sepakati ya, atau kalian rencanakan ya. Yang jelas tuh banyak sekali ya rencana yang akan dia lakukan saat dia datang ketemu kamu. Dan dia ini orangnya kayak yang aku lihat pribadi yang sangat hangat ya. Dia juga orangnya sangat humble. Orangnya kayak mudah bergaul, mudah beradaptasi. Bahkan bagi dia ya yang sudah mengenal keluarga kamu, ya keluarga kamu tuh sangat menyambut dia loh. Kayak ya meskipun dia bukan anak sekandung, tapi kayak keluarga kamu tuh udah menganggap dia ini kayak anak dia sendiri gitu loh. Kayak ya udah, kamu tuh udah bagian dari keluarga kami, seperti itu. Oke. Dan di sini saya melihat ya, seseorang yang pengen ketemu kamu, dia adalah seseorang yang sepertinya sangat stabil ya untuk urusan masalah finansial. Tapi untuk urusan emosi, menurut aku tuh ya memang harus banyak sabar-sabarnya kamu. Karena kalau kamu nggak sabar menghadapi dia, yaitu bisa menjadi pertikaian atau permasalahan baru. Karena menjalin hubungan dengan seseorang yang emosionalnya masih labil tuh ya memang dibutuhkan ketelatenan gitu ya. Kayak seolah-olah kita ini dituntut untuk ngomong dia terus, untuk sabar menghadapi sikap sifatnya gitu ya. Dan dipaksa untuk memahaminya. Karena yang aku rasakan ya, meskipun orang ini masih labil dari segi pemikiran, tapi untuk masalah kesetiaan ya, orang ini bisa dibilang tuh kayak applause lah gitu ya. Kayak orangnya tuh benar-benar bisa diandalkan gitu. Apalagi ketika orang ini sudah ngerasa nyaman sama kamu, maka tidak ada keinginan untuk dia lirik kanan, lirik kiri. Ya udah, fokusnya dia bekerja aja, fokus dia bagaimana menjalankan hubungan ini gitu ya. Dan di sini memang yang aku rasakan ya, kenapa cinta dia ke kamu begitu dalam? Karena dia melihat bahwa kamu berbeda ya. Kamu tuh berbeda dari mantan-mantannya, dimana mungkin mantan-mantannya itu terlalu egois sedangkan kamu enggak gitu. Terus mantan-mantannya itu tipikal orang yang
nggak sabaran gitu, sedangkan kamu tuh orangnya telaten banget gitu ya. Dia emosi gini gitu, kayak kamu tuh tetap menanggapi dia dengan slow dan santai. Terus cara kamu juga dalam menyikapi suatu masalah ya bener-bener bijaksana. Sehingga itu alasan kenapa orang ini melekat terus sama kamu gitu ya, meskipun energi kalian jauh ya, terpisah karena keadaan, terpisah karena pekerjaan ya, tapi energi dia, jiwa dia ini selalu melekat ya. Selalu melekat ke dalam, maksudnya itu gini, energi kamu tuh selalu melekat ya di dalam pikiran dia. Kayak gitu, sampai bahasanya itu gimana ya, berantakan. Sorry to say ya, say. Sorry to say. Kita lihat lagi. Dan di sini saya juga melihat ya, beberapa di antara mereka tuh saat ini sebenarnya sedang ngerasa galau. Kenapa? Karena ya di momen tahun baru ini yang semestinya dia bisa menghabiskan waktu bersama kamu, tapi ternyata nggak bisa gitu. Itu semua bukan keinginannya, karena keterpaksaan ya, karena adanya tantangan pekerjaan yang tidak bisa dia tinggalkan. Karena mungkin ya beberapa di antara kamu tuh juga ada yang mungkin beda negara loh ya, ada yang beda negara, ada yang beda pulau gitu, sehingga membuat orang itu sangat merasa kecewa dan seolah-olah menyalahkan diri dia gitu. Loh, aku tuh kan sebenarnya pengen gitu ya menghabiskan malam tahun baru ini bersama kamu, tapi ternyata di tahun ini tuh ya rencananya gagal gitu ya, dan aku tuh ngerasa sedih, aku ngerasa kecewa gitu ya. Kenapa aku terjebak dalam situasi yang seperti ini di saat dia tidak tahan ingin ketemu sama kamu ya. Tapi saya melihat ya bahwa energi dia di tahun depan ya, saya melihat di awal tahun depan ya, sepertinya ada kok gitu ya space waktu untuk dia bisa datang ke tempat kamu, atau setidaknya bertemu kamu meskipun waktunya sangat singkat. Karena memang ya dia nggak bisa membohongi perasaan diri dia sendiri gitu, bahwa dia terlalu kangen sama kamu, terlalu rindu gitu ya, rindu yang tidak bisa dia tahan gitu. Makanya dia nekat ya, tetap memutuskan untuk datang bertemu kamu di awal tahun ini. Meskipun nggak di malam tahun baru, nggak apa-apa ya, kamu nggak boleh kecewa. Yang penting kan orang ini ada niatan untuk datang bertemu kamu gitu, meskipun waktunya nggak tepat. Karena sebenarnya keinginan dia tuh juga ya dia pengen liburan bareng sama kamu, menghabiskan tahun baru ini ya bersama diri kamu kayak gitu. Tapi ya gimana lagi, momennya nggak tepat gitu kan. Kita ini tidak bisa memaksakan apa yang tidak bisa kendalikan gitu ya. Oke, bersyukurlah kamu ya, karena saya melihat seseorang yang pengen ketemu sama kamu tuh dia adalah seseorang yang memang dia sudah cukup niat ya, punya niat tekad yang sangat kuat untuk seriusin kamu. Tapi terkadang kamu tuh nggak sadar gitu ya bahwa orang itu benar-benar tulus sayang mencintai kamu. Karena ya mungkin kamu melihat dia hanya dari sisi negatifnya, tidak dari sisi kelebihannya. Karena kan setiap orang ya pasti nggak cuma ada sisi negatifnya aja, pasti tuh orang tuh juga punya sisi positifnya. Karena manusia kan seperti itu ya, nggak ada yang sempurna. Pasti ada sifat positif, pasti juga ada negatif. Tapi karena selama ini ya mungkin sisi negatif dia yang dominan, sehingga kebaikan dia tidak terlihat gitu. Padahal yang saya rasakan orang ini tuh dia punya niat yang punya tekad yang kuat untuk seriusin kamu. Tapi karena selama ini mungkin dia terlalu egois ya, mungkin selama ini dia orang yang terlalu bertopeng gitu, sehingga membuat diri kamu tuh kayak terkadang merasa ragu gitu ya, apakah orang ini benar-benar mencintai kamu atau tidak gitu. Padahal jika dilihat dari energinya, Ace of Wands ini baik loh, kartu yang number one gitu ya, kartu yang benar-benar mencerminkan sosok seseorang yang ya terikat dalam hubungan yang nggak main-main gitu ya. Tujuan dia mengenal kamu ya untuk serius gitu ya, bukan untuk mempermainkan perasaan kamu. Cuman memang yang terkadang tuh membuat diri kamu ngerasa ragu, karena orang ini tuh dia suka apa ya, kayak kesannya tuh dia suka menyembunyikan sesuatu gitu, dan bilangnya ketika sudah terjadi gitu ya. Kita cek lagi di sini. Siapakah seseorang yang pengen cepet-cepet ketemu sama kamu? Jadi saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya sudah terlanjur memberikan semua hati dan perasaan dia kepada diri kamu gitu. Cuman memang banyak sih kendala yang kamu hadapi ya di saat mempertahankan hubungan sama dia. Karena kamu sama dia ini tipikal orang yang menurut aku tuh memiliki banyak sekali perbedaan sifat dan karakter gitu. Kayak karakter kamu dan karakter dia ini beda, tapi kalian saling cinta. Kayak gimana ya?
Jadi kayak sifat kamu sama sifatku tuh beda gitu, dan selera kamu dengan seleraku ini berbeda, tapi kita ini saling cinta dan kita ini nggak bisa dipisahkan gitu. Sehingga memang di sini saran dari aku, ya hubungan tuh nggak ada yang sempurna kok gitu, tapi kita anggap aja kekurangan dari sisi kita masing-masing itu ya menjadi suatu kelebihan agar apa yang menjadi tujuan dan harapan kamu tuh bisa tercapai. Terus saya juga melihat ya bahwa di antara mereka ini termasuk orang yang sangat sopan ya. Menurut aku kayak memiliki rasa tingkat hormat yang sangat tinggi terhadap keluarga ataupun orang tua kamu. Jadi ya bisa dipastikan bahwa orang ini nggak main-main sama kamu ya. Dia orang yang benar-benar tulus, orang yang benar-benar sayang ya. Terus di sini saya juga melihat ya, beberapa di antara dia tuh ada yang merasa terharu loh ya, karena semesta sudah mempertemukan seseorang sebaik kamu ya. Jadi kayak merasa terharu, merasa tersentuh gitu, karena selama kamu menjalin hubungan dengannya, kamu tuh tidak pernah menuntut sedikit pun dari dia untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Kayak ya memang tuh kamu tuh prinsip kamu dalam menjalin hubungan ya udah gitu, yang penting kita sama-sama setia, sama-sama menjaga hati, dan kita merasa enjoy menjalin hubungan ini, is okay gitu, kita akan jalani. Jadi kayak kamu tuh tidak pernah sedikit pun ya mengontrol atau mengendalikan hidupnya dia, karena kamu percaya bahwa manusia itu memiliki kendali masing-masing, dan kita nggak bisa ya memaksakan seperti apa yang aku katakan, mengendalikan apa yang nggak bisa kita kendalikan gitu. Kayak misalkan karakter seseorang itu kan udah bawaan, udah tabiat gitu. Jadi ya udah be yourself aja ya. Sehingga membuat orang itu ngerasa benar-benar merasa nyaman sama kamu gitu. Ya mungkin pertengkaran tuh ada ya, tapi yang terpenting tuh kan orang ini tahu bagaimana cara berdamai dengan dirimu kayak gitu. Terus di sini seseorang yang pengen ketemu sama kamu, dia adalah orang yang nggak sabaran ya. Dia orangnya nggak sabaran ya, termasuk saat ini dia nggak sabar pengen ketemu kamu. Karena yang aku lihat tuh dia sepertinya merasa tertantang ya, merasa tertantang, merasa penasaran, ingin tahu siapa kamu yang sebenarnya gitu. Karena ya nggak tahu kenapa gitu, kayak kamu tuh memang tipikal seseorang yang punya aura penasaran. Bukan mati penasaran ya, tapi kayak bikin orang tuh yang bikin orang yang rasa udah kenal sama kamu tuh jadi kayak pengen melekat terus gitu, pengen penasaran, pengen tahu siapa kamu, siapa dirimu, seperti itu. Dan di sini tuh menggambarkan bahwa dia sangat tidak sabar ya, sangat tidak sabar ingin ketemu dengan dirimu, karena ada sesuatu hal yang ingin dia ketahui ya dari siapa kamu gitu. Karena di dalam pikirannya ya, kamu tuh orangnya sangat menarik, kamu orangnya sangat charming, kamu orangnya sangat membuat hati dia merasa bergejolak ya, ingin mendatangi kamu seperti itu. Bahkan saya melihat ya, jiwa dan perasaannya itu terasa berbunga-bunga loh ya saat kamu hadir di dalam hidupnya dia. Ya, terus di sini seseorang yang pengen ketemu sama kamu, dia adalah seseorang yang saat ini kayak energi dia sedih ya. Dan di sini tuh nampaknya kesedihan ini timbul karena rasa kekecewaan ya, karena mungkin dia merasa kecewa karena pada saat dia membutuhkan kamu ya kalian nggak bisa ketemu gitu. Karena apa? Ya karena mungkin jarak kamu sama jarak dia berbeda gitu ya. Terus mungkin daerah kamu sama dia juga sangat jauh gitu ya. Ataupun mungkin ya karena dia ini sedang merantau gitu ya, dia sedang jaraknya jauh, sehingga di saat dia membutuhkan kamu tuh dia benar-benar tidak bisa gitu ya, tidak bisa bertemu gitu. Dan di sini saya melihat ya bahwa kamu harus sedikit hati-hati dalam bertutur kata, karena saya melihat beberapa di antara dia ini termasuk seseorang yang hatinya sangat sensitif ya, nggak peduli gender, baik cowok maupun cewek sama. Jadi orang yang sensitifan itu kan kayak kita itu memang benar-benar harus berhati-hati dalam berlisan, karena apabila tidak ya mungkin perkataan kita ini bakal bisa menyakiti perasaannya ya. Terus di sini bottom deck-nya saya melihat ya, seseorang yang pengen cepet-cepet ketemu sama kamu, dia adalah seseorang yang nampaknya setia sama kamu meskipun kamu sama dia ini bagaikan air dan minyak ya, yang susah untuk menyatu. Tapi
ya dia nggak bisa ngelepasin kamu gitu. Meskipun kamu berusaha pengen lepas dari dia, dia akan tetap terus mengikat kamu. Kalian akan tetap terus terikat dalam hubungan ini. Ya memang terkadang tuh kesannya capek sih gitu ya, capek mempertahankan suatu hubungan yang tidak berkembang. Tapi kalian juga sadar gitu bahwa kalian ini sangat susah untuk sama-sama saling melepaskan gitu ya. Dan menurut aku ya, saya merasa tuh kalian berdua ini harus sama-sama banyak belajar dari kesalahan deh gitu. Coba diingat ya, sudah seberapa keras kalian mempertahankan hubungan ini. Jadi ya udah, jangan disia-siakan, tinggal diperbaiki aja mana yang kurang gitu. Karena apabila menuruti tidak kesempurnaan ya, sampai kapanpun hubungan tuh nggak akan ada namanya sempurnanya. Jadi ya udah, syukuri, jalani, perbaiki aja gitu ya apa yang menjadi kekurangan di dalam hubungan ini, agar tidak memicu terjadinya gejolak masalah baru. Dan di sini kita lanjut ya, kita akan cek kita akan lihat ya, apa yang ingin dia lakukan saat ketemu sama kamu. Aku juga penasaran sih, pengen tahu ya, apa yang ingin dia lakukan saat ketemu sama kamu. Ya dia ingin katakan unek-unek dia ya, dia ingin ngomong sama kamu ya, bahwa selama kita LDRan ini, gak cuma kamu aja yang ngerasa berat. Aku tuh kangen banget sama kamu ya. Aku tuh rindu banget sama kamu, dan aku tuh ngerasa nyaman gitu. Bukan aku ini sengaja membuat kata-kata ya, tapi kayak ya inilah gitu fakta hati perasaan aku kepada dirimu. Jadi kayak ada yang ingin ngomong gitu, bahwa orang ini tuh ngerasa kangen ketika dia jauh ya, gitu. Terus saya melihat ya, beberapa dari dia ingin mengajak kamu ke suatu tempat yang paling nyaman, di mana hal itu tuh memang sudah pernah kalian rencanakan, sudah pernah kalian bicarakan, tapi belum terrealisasi. Kenapa? Ya mungkin dia banyak pekerjaan, mungkin dia banyak urusan ya, atau mungkin ya dia masih belum sempat aja. Dan di saat dia datang menemui kamu, dia ingin ajakin kamu ya ke suatu tempat yang membuat diri kamu tuh merasa nyaman, yang memang sudah pernah kalian planning gitu ya, yang sudah pernah kalian rencanakan pada saat dulu, tapi baru terrealisasi ya, baru terrealisasi yang akan datang ini. Terus di sini wow, ada kartu The Magician ya. Saya melihat ada seseorang yang ingin melakukan sesuatu ya, melakukan suatu tindakan di mana hal itu tuh tidak akan pernah kamu lupakan untuk selama-lamanya. Karena beberapa di antara mereka tuh sepertinya sangat merasa tertarik ya, pengen peluk kamu, pengen cium kamu gitu ya, pengen belai kamu gitu. Karena di mata dia kamu tuh sangat menawan gitu. Tapi tenang ya, kamu gak perlu dagdikdukser, karena orang ini tuh tahu batasan ya. Dia tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Asalkan kamu gak pancing-pancing dia juga. Beda cerita gitu ya, ketika dia udah bersemangat bergairah ya, terus kamu pancing-pancing dia juga ya, maka jangan salahkan dia apabila kejadian sesuatu hal yang gak diinginkan gitu. Tapi yang jelas tuh hal itu tuh pengen dia tunjukkan sebagai bentuk rasa sayang dia. Karena beberapa dari dia ini tipikal orang yang menurut aku physical touch ya, kayak ingin menunjukkan rasa kasih sayangnya itu lewat sentuhan nyata, kayak misalkan pegangan tangan, pelukan gitu ya, pelukan yang erat gitu, genggam tangan, seperti itu. Kita cek lagi apa yang ingin dia lakukan. Ya di sini ada seseorang yang ingin mewujudkan apa yang selama ini kamu inginkan gitu. Karena ya kamu tuh memang orangnya nggak pernah minta ke dia gitu, tapi dari perkataan kamu, dari ucapan kamu, orang ini orang yang super peka. Dia tahu gitu ya, dari ucapan kamu mana yang kamu butuhkan dan mana yang tidak. Sehingga di saat dia datang ketemu sama kamu ya, meskipun kamu nggak minta, tapi orang ini ingin mewujudkan apa yang kamu harapkan ya. Entah kamu pengen
duren, entah kamu pengen buah ya, atau mungkin kamu pengen iPhone gitu, pengen handphone baru gitu. Jadi kayak ya meskipun kamu nggak minta, tapi dengan kesadaran diri orang ini peka apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Atau mungkin ya kayak dia ini ingin ngasih kamu ya, ngasih kamu apa yang kamu inginkan selama ini gitu loh ya, apa yang kamu inginkan. Karena ya ini sebagai bentuk bukti gitu ya, bentuk bukti, bentuk rasa bahwa ya aku tuh bener-bener serius gitu ya, bener-bener sayang sama kamu gitu. Terus di sini ada juga ya beberapa dari dia, dia tuh ingin ngomong ya, ingin mencari validasi apakah kamu tuh benar-benar masih mencintai dia atau tidak. Karena beberapa dari dia tuh merasa ya bahwa makin kesini tuh jarak di antara kita tuh semakin jauh gitu. Padahal kamu masih orang yang sama gitu ya. Padahal kita ini juga sudah cukup lama berkenalan ya. Bukannya makin mendekat, kok makin kesini makin jauh. Sehingga di saat orang ini datang ketemu sama kamu, dia ingin berbicara, dia ingin mencari validasi terkait perasaan kamu ke dia apakah sungguh-sungguh atau tidak gitu. Karena ya dia takut banget gitu ya kalau kamu tuh bener-bener ngilang, kalau kamu tuh bener-bener pergi meninggalkan dia bersama orang yang baru, karena dia nggak siap gitu ya. Terus beberapa dari dia tuh kayak saat ini benar-benar sangat merasa terbebani ya. Merasa terbebani karena ya kayak vibes hubungan ini tuh nyawanya kayak udah gak ada lagi gitu. Kayak ngerasa aku tuh ada yang kurang dari kamu. Apakah rasa cinta kamu yang berkurang? Apakah perhatian kamu ke aku yang berkurang gitu? Atau mungkin ya gak jauh-jauh, apakah aku salah ya? Apakah caraku mencintai kamu yang salah sehingga membuat kamu tuh kayak berubah, kamu tuh menjauh seperti itu. Terus seseorang yang pengen cepet-cepet ketemu sama kamu ya, ya dia nih kayak orang yang sayangnya brutal banget ya ke kamu. Jadi kayak ya sayangnya ini sayang yang bener-bener gitu, sayang yang gak ketulungan, sayang yang tidak terkontrol. Sehingga ketika dia bertemu sama kamu ya, dia pengen banget membahagiakan kamu dengan cara dia sendiri gitu ya. Jadi kayak ya pengen gitu ya membahagiakan kamu dengan cara dia sendiri. Terus ada juga yang pengen cepet-cepet ketemu sama kamu karena dia pengen selesaikan masalah ya, pengen selesaikan masalah dengan dirimu. Karena apabila hal ini tidak diselesaikan, itu membuat diri dia ngerasa ngeganjel gitu, kayak ngerasa ada yang nggak enak gitu ya, ngerasa ada yang nggak sempurna. Karena siapa sih gitu ya mau menjalin hubungan di saat kita ada tekanan? Pasti itu kan sangat berpengaruh terhadap kondisi hubungan kalian. Dan orang ini nggak mau ya terpisah dengan kamu, makanya dia ingin berkomunikasi dengan dirimu ya, ingin berkomunikasi dengan dirimu. Terus di sini juga ada kartu Ten of Wands ya. Memang ada seseorang yang ingin dia lakukan saat dia datang ketemu kamu ya. Kayaknya ada yang pengen tinggal satu atap nih ya. Kayak pengen tinggal satu atap dengan dirimu. Tapi dia malu berkata jujur sama kamu. Tapi dia punya bayangan ya. Kayak punya fantasi ya, punya bayangan tersendiri gitu. Aku tuh pengen loh sebenarnya deket terus sama kamu ya. Aku tuh pengen kayak ya kayak di drama-drama Korea gitu ya, tinggal satu atap dengan kamu. Tapi aku juga sadar di lingkungan negara ini tuh ngejalani hubungan kayak gitu bukanlah suatu hal yang mudah. Nanti gimana kena grebek lagi, nanti gimana kena omongan orang lagi. Jadi kayak ya udah aku tuh harus kayak gimana gitu. Tapi dia pengen gitu ya deket terus sama kamu, pengen tinggal satu atap dengan dirimu kayak gitu. Ya seperti itulah ya cinta. Terus kita akan coba lihat ya bagaimana energi dia sekarang. Bagaimana energi dia sekarang? Gimana energi dia sekarang? Energi dia. Tuh ada yang cemburu ya.
Nggak tahu kenapa dia cemburu sama kamu. Entah kamu manas-manasin dia, entah kamu kompor-komporin dia, entah kamu pasang kata-kata ya di status kamu yang membuat dia makin cemburu. Ya atau memang kamu sengaja gitu ya memicu rasa cemburunya. Terus saat ini ada juga yang energinya semakin lama tuh semakin lengket ya sama kamu. Karena ya setelah kalian berantem, terus kalian balikan lagi dan ternyata energi itu menyatukan kalian kembali. Dan di saat kalian sudah berbaikan sekarang ya kayaknya energinya makin kuat gitu ya. Energi kalian semakin lekat. Ya, semakin tak terpisahkan, semakin auranya cerah gitu. Dan ini tanda bukti bahwa kita tuh nggak perlu ya memikirkan suatu masalah, karena masalah itu dijadikan sebagai pembelajaran diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik seperti kamu dan dia sekarang. Karena saya melihat aura kalian berdua makin kesini makin cerah ya, yang menandakan bahwa ya itu lebih baik gitu. Terus saat ini ada seseorang yang nampaknya ya energi rasa sayang dia ini semakin lama semakin berkembang, tapi berkembang dia ini berkembang yang sangat lambat. Sehingga bagi kamu yang ngerasa gak sabaran, karena aku tahu energi kamu sekarang, kamu tuh tipikal orang yang gak sabaran banget ya, terutama masalah pergerakan suatu hubungan, tentu itu kayak ini sangat membosankan gitu. Karena ya aku kenal kamu tuh gak 1-2 hari loh, aku udah cukup lama, tapi kayak kamu tuh terkadang cara kamu mencintai aku tuh yang tarik ulur gitu, sehingga aku gak tahu arah. Aku tuh bingung hubungan ini mau dibuang, mau dipertahankan ya, atau lebih baik dibiarkan, aku gak tahu gitu. Jadi ada yang seperti itu energi dia sekarang. Terus saat ini aku juga ngerasa ya, ada seseorang yang saat ini sedang merasa terluka. Terluka karena cemburu, terluka karena sifatmu, terluka karena kecuekan kamu, ya ada yang terluka juga karena dramamu, dan seperti itu ya. Tapi dia nggak ngomong, dia nggak jujur sama kamu, tapi dari kelakuannya atau dari cara dia memperlakukan kamu tuh sudah mencerminkan gitu bahwa ada rasa sakit ya, rasa kecewa yang muncul dalam dirinya dia. Terus ada yang malu ya saat ini. Ada beberapa dari dia yang ya malu ingin katakan sesuatu. Dan aku rasa ya seseorang yang pengen cepat ketemu kamu ini, aku tahu bahwa dia adalah orang yang sebenarnya sudah cukup lama ya suka kepada dirimu. Makanya terlihat ya energinya sinkron. Dia tuh merasa malu untuk katakan apa ya, mengatakan perasaan dia yang sebenarnya kepada dirimu, bahwa aku tuh sayang, aku cinta, aku selama ini mengincar kamu gitu. Tapi kamu nggak sadar ya, kamu nggak sadar, nggak peka gitu ya terhadap perhatianku, kamu nggak peka terhadap gestur tubuhku gitu. Terus energi dia ya, ada seseorang yang ternyata diam-diam curiga terhadap kamu, mencurigai kamu gitu ya, mencurigai kamu yang tidak-tidak gitu. Kenapa ya? Karena di antara mereka tuh kayak ada sesuatu hal yang nge-trigger dia untuk membuat dia ini ngerasa curiga terhadap diri kamu. Karena beberapa di antara kamu tuh memang ada yang kayaknya merasa nggak nyaman gitu ya kalau privasi ya, kalau handphone kamu tuh dipegang-pegang sama dia ya. Ada di antara kamu tuh yang ngerasa nggak nyaman aja gitu ketika dia terlalu kepo terhadap dirimu, sehingga kayak secara nggak langsung membuat dia ini ngerasa curiga gitu. Loh, aku ini pasangan kamu loh, aku ini bukan orang lain. Meskipun kita belum terikat dalam pernikahan, tapi setidaknya aku juga harus bertanggung jawab terhadap apa yang harus aku tahu gitu. Makanya dia curiga gitu, takut kalau kamu tuh nyimpen sesuatu gitu. Dan dia tidak siap, dia merasa dikecewakan karena dia terlalu sering banyak mengalami kekecewaan. Terus di sini saya melihat ya ada energi seseorang yang dia nggak pengen ya lama-lama terjebak dalam hubungan yang palsu seperti ini. Dia pengen status kejelasan ya, pengen status kejelasan dengan kamu gitu. Karena dia capek kejar-kejar kamu terus, sedangkan kamu ya yang dia kejar, kayaknya terkadang tuh energi kamu kayak masih merasa ngambang gitu ya, masih ngerasa ragu gitu ya, masih merasa berpikir 2 kali gitu. Jadi ada yang lelah di sini. Terus beberapa dari dia
ada yang menunjukkan versi penampilan barunya. Ya, versi penampilan barunya itu seperti apa sih? Ya maksudnya dia tuh pengen menunjukkan gitu bahwa mungkin selama ini kamu gak nyaman ya terhadap kelakuanku. Mungkin selama ini kamu gak nyaman ya terhadap egoisku. Mungkin kamu gak nyaman ya selama ini sama mungkin kata-kata kasarku ya. Dan aku mohon maaf. Dan aku ingin tunjukkan kepada kamu bahwa aku tuh juga bisa berubah loh. Ya, aku tuh berubah bukan karena terpaksa. Aku berubah ya karena rasa tulusku mencintai kamu. Ada yang seperti itu. Oke guys, thank you ya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan banyak manfaat bagi kalian. Dan bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, silakan hubungi saja kontak admin. Nomor kontaknya ada di bawah deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit lebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.